Hello parents, selamat datang di Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Tempat di mana kita ngobrol santai tentang segala hal seputar kesehatan dan juga tumbuh kembang anak. Di podcast ini, kami akan mengupas tuntas topik-topik menarik mulai dari tips menjaga kesehatan anak, panduan tumbuh kembang yang optimal, hingga solusi untuk berbagai tantangan yang sering dihadapi parents. Semuanya bersama para ahli dan praktisi terpercaya. Jadi, pastikan parents tidak melewatkan tips dan info pentingnya ya, karena kesehatan anak adalah prioritas utama kita. Your Trusted Pediatric Surgeon Dr. BMD. Dengan senang hati kami perkenalkan narasumber kita, Dr. BMD, Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak. Seorang dokter spesialis bedah anak yang berpengalaman dan memiliki komitmen kuat dalam merawat pasien bayi dan juga anak. Beliau selalu berusaha memberikan penanganan terbaik bagi anak-anak. Saya sapa dulu, selamat datang di podcast ini, Dr. Barmadi Satrio, Dr. BMD. Ya. Masih sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Masih bisa bertemu lagi dok. Iya. Oke, dokter, terkait sunat atau sirkumsisi, itu kan lagi rame dok ya. Baiknya itu sebenarnya kapan sih dok kita sunat dok? Atau mungkin kita tarik ke belakang dulu dok. Sunat itu apa sih? Diapain sunat itu dok? Ya, jadi kalau di Islam medis ya, Iya. sunat tuh rame terus Pak. Ya. Ada Iya. musimnya, kan? Musim duren ada, musim sunat Musim-musiman, juga ada. betul. Ya. Biasanya kalau libur sekolah, Libur ya. sekolah, ya. Kadang tuh nanti cari waktu ini biasanya pas libur sekolah. Betul. Dan itu apa istilahnya? Ada terus tiap tahun. Ada terus. Ya. Jadi memang musimnya musim sunat tuh ada juga ya, nggak cuma musim duren aja ya. Sunat Jadi apa dok? sunat itu kalau istilah medis nama atau istilah medisnya sirkumsisi. Sirkumsisi, Itu ya. suatu tindakan untuk membuang sebagian kulup kalau kita orang tahu. Kulup. Awam ya, atau kalau istilah medisnya prepisium pada alat kelamin laki-laki. Kulitnya, Ujungnya ya dok? nah, kulitnya doang Oke. ya. Dan sampai nanti kepalanya Wah, kena ya. nanti kita bahas kulitnya ya. Kulitnya buang sebagian untuk ada tujuan medis dan non medis. Oke. Berarti sunat atau sirkumsisi itu kental dengan agama tertentu dok. Berarti nggak semua harus Islam yang sunat, di agama lain pun banyak ya dok kayaknya. Sekarang Ya, ada sunat jadi semua ya. memang tindakan sunat ini ada dua tadi saya bilang kan ada Iya, indikasinya, dua ada ya. indikasi medis dan non medis. Iya. Jadi yang tentu kalau indikasi medis itu universal ya. Ada memang kelainan-kelainan atau problem di kulup itu, ada problem di perfusium itu. Jadi yang membutuhkan suatu istilahnya tindakan untuk membuang ya, karena bikin masalah gitu. Kalau memang ada orang bikin masalah ya kita harus iya kan. Jadi seperti itu. Tapi juga di beberapa agama tertentu tindakan ini merupakan suatu tuntunan. Iya. Jadi tuntunan dari beberapa ajaran tertentu seperti di Islam ya, Islam bahkan Yahudi. Oke. Beberapa agama juga menganut hal itu, seperti beberapa aliran Kristen juga menganut bahwa itu adalah sunat. Jadi tentu kalau lihat dari dua indikasi itu memang tidak hanya membatasi suatu golongan gitu ya. agama tertentu, bahkan juga mungkin juga ada istilahnya ritual budaya-budaya tertentu itu juga ada. Jadi, tentunya lebih luas memang jangkauannya. Kalau kita boleh ngobrolin tadi kan budaya gitu ya, golongan, saya boleh ngobrolin sejarahnya nggak dok? Ya, Pasti sunat ini harusnya ya udah dari dulu ya dok dikerjakan, atau baru-baru ini tuh? ya tentunya ini kan. Jadi sunat itu terkenal sebagai suatu tindakan operasi bedah minor tertua di dunia. Tertua di dunia. Tertua di dunia. Sejak kapan? Kapan? Dahulu kala. Sejak kapan ya sudah lama kan? Lama kali gitu ya. Jadi- Sebelum Masehi dok. Iya ada lah. Jadi waktu kalau di agama kita, di pelajaran agama kita, perintah ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, bayangin Nabi Ibrahim itu waktu zamannya siapa? Nabi Ibrahim itu Long time ago ya, dok. iya. Jadi kalau dirunut ke belakang, kalau dari sejarah yang ada, dari history ya, Ya. itu sejak bisa diketahui tindakan ini sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno.
Bisa dilihat dari hieroglif dari ini, dari gambaran-gambarannya yang di Mesir kuno itu kan ada hieroglif, terus ada gambaran orang-orang itu ada tindakan sirkumsisi di situ. Salah satunya di situ ada ya. Jadi memang dikenal sebagai satu tindakan bedah minor terkuat di dunia. Kita ngomongin sirkumsisi sunat gitu ya dok. Kapan sih dokter BMD baiknya untuk sunat pada anak dok? Ada yang bilang bayi aja, ada yang bilang nanti deh waktu SMP atau SMA. Ya. Kalau di kacamata dokter BMD bagaimana dok? Ya, jadi kalau sunat itu sirkumsisi pada kapan waktunya, Kapan, timingnya dok? ya. Usia berapa Jadi sih? kalau timingnya kita kembali lagi kalau dari medis ada indikasi medis atau tidak. Oke, tadi ya di awal Iya. ya sebelum. Jadi kalau ada indikasi medis kita bukan kepatuhan umum. Kalau memang misalnya bayi ada indikasi untuk dilakukan tindakan itu makanya bisa dilakukan. Ya. Dan untuk yang non medis itu memang lebih fleksibel, tergantung dengan pemahaman bagi masyarakat itu untuk istilahnya ada yang baiknya kapan, Iya. mungkin lihat waktunya, umurnya atau weton atau gimana itu ya itu hak selama kalau itu memang di luar indikasi. Iya. Jadi memang itu sudah requestnya mereka ya. Dok, kalau ngomongin dokter dok, ngomongin indikasi medis ya dok ya, mungkin banyak parents juga pasti komen nih ya. Kebanyakan anak saya ini disuruh sunat sama dokternya gara-gara suka infeksi saluran kencing. Itu termasuk indikasi medis nggak? Ya, jadi beberapa indikasi medis ya seperti problem di prepusium itu ada beberapa penyakit memang. Jadi misalnya memang prepusiumnya itu menutup karena infeksi ya, bukan karena memang kalau bayi kan memang cenderung lebih kecil atau sempit ya, memang nggak bisa ditarik ya. Dan itu memang ada istilahnya fimosis ya, itu memang normal pada bayi. Tetapi kalau sudah sampai ada komplikasi sampai menutup, nggak bisa lewat kencingnya, itu memang indikasi medis mutlak untuk melakukan membuka dan kemudian membuang prepusium yang terinfeksi, karena itu akan berulang. Jangan tadi disebutkan misalnya, oh kok saya disuruh sunat karena infeksi atau kencing atau apa, jadi indikasi itu dari dokternya memang melihat. Jadi kalau memang indikasi itu kita lihat, oh ini yang komplikasi akibat infeksi berulangnya menyebabkan kulupnya itu jadi lengket, nggak bisa dibuka, malah menutup, itu memang indikasi. Atau memang apa, karena infeksi berulang ini problemnya itu seringkali kulupnya suka rentan terhadap infeksi ujungnya. Nah itu salah satu caranya adalah kita membuang ya, biar tak bikin masalah lagi. Jadi karena bikin masalah ya Itu buang aja. dikasih. Berarti kalau bisa saya gambarkan lagi dok ya, dia kan kulupnya menutup ya, nggak gede banget gitu ya. Jadi kan dia bisa ngumpul di situ gitu. Apa sisa-sisa kencing kan itu. Memang jadi akhirnya kadang suka istilahnya waktu kencing saya. Jadi salah satu tanda ya, misalnya ada protom-protom kulup tadi misalnya ujung kulupnya sering merah terus sampai menutup karena saking terbentuk jaringan parut ya karena infeksi berulang, atau waktu kencing itu parents bisa lihat ya. Jadi makanya kalau kita bisa care sama anak kita, tahu ya menaungi seperti tadi apa misalnya gejala-gejala kelainan bawaan atau apa, kita juga bisa melihat misalnya pas anaknya kencing kita perhatikan kulupnya kalau dia gembung dulu kayak duduk kita gembung gitu ya kayak di pipi gitu, jadi kulupnya itu besar dulu baru keluar, itu namanya balon. Jadi istilahnya ujungnya terlalu sempit jadi dia nggak bisa langsung keluar, ngantong dulu itu baru keluar. Itu ya salah satu ya bisa menyebabkan problem dan indikasi ya. salah satu indikasi. Oke, menarik. Itu contoh-contoh aja sih kalau Dok, indikasi medis. wajib nggak sih dok? Saya pernah ditanyakan lah ya sama parents gitu kan. Kita tuh kalau punya anak laki-laki tuh harus sering-sering dibuka gitu, dilihatkan helmnya gitu. Itu kalau sisi dari medis gimana dok? Ya jadi memang salah satu terapi untuk kalau dia pernah menyempit ya, itu kita bisa lakukan istilahnya traksi yang gradual secara bertahap agar ujung kulupnya tidak menyempit menutup. Tetapi itu butuh suatu keahlian ya sama keilmuan ya. Jadi harus tahu nih, oh ini memang indikasinya harus ditarik. Tapi kita biasanya kasih suatu obat dulu salep sakit gitu. Yang untuk mengurangi radangnya. Jadi kalau pas radang itu dia rentan untuk terjadi iritasi dan bahkan bisa jadi infeksi.
Dan itu Oke. nariknya juga nggak boleh baru dulu sampai kelihatan ya, sampai kalau nggak kelihatan nggak lekuk, Betul, tapi betul. kesakitan karena apa? Itu kan ujungnya memang sempit. Kita Oke. keluarkan ke jadi lubang segini kita paksa melewati Si diameter yang lebih besar. Oke. Jadi kayak kita mau pakai baju kaos gitu, tapi lubangnya kecil. Iya. Yang sini kan kuat banget tuh, tapi begitu lewat leher malah nyekik. Ya, gitu. Jadi itu bisa namanya istilahnya parafimosis. Oh, malah jadi Nah, parafimosis ya. itu bahaya malah karena kepalanya bisa kecekek, ya kan? Iya, iya, iya. Yang kita sering lihat baju turtleneck gitu ya. Istilahnya Iya, biar apa iya. ya, biar kecekek asal Betul. kece gitu. Iya, iya. Nah, itu kalau pada penis pada genitalia yang laki-laki itu nggak boleh dipaksa, harus kalau bisa tapi harus gradual dan dalam pengawasan dokter. Jadi jangan asal tarik-tarik aja, iya, bukan stretching gitu soalnya. Ya. Tetap konsul dulu ya, Dok. Iya. Jangan lihat di TikTok atau yang lain-lain langsung coba Ya, aja, soalnya Dok. seringkali begitu ditarik kan dia kepaksa nih. Iya, bukanya, betul. ya. Jadi kulitnya itu teregang dengan paksa sehingga terjadi robekan. Kalau kita pakai celana ketat kan ya, Betul. apalagi yang perutnya udah mulai mekar-mekar kan susah tuh masuknya. iya. Robek kadang lama-lama. Kulitnya juga bisa. Sama ya. Nah, kalau udah luka gitu, resiko infeksi, bahkan dia juga risiko untuk lengket, menutup. Kalau sampai yang nyekek gitu, Dok, itu berarti wajib di sirkumsisi. Itu harus di konsultasikan ke Konsultasi dulu darurat ya. dahulu Oke. untuk kita kembalikan dulu. Kita dilepasin dulu. Iya, Baru iya. setelah itu kita Kalau yang sebelumnya kan kita ngobrolin hernia ya, Dok. Kan ada yang wajib bisa urgent gitu kan, Dok, yang sampai kecekek kan. Misalkan kalau sirkumsisinya ada nggak sih, Dok, case-case yang ini wajib langsung disirkumsisi nih? Ada ya, nggak jadi case itu, Dok? indikasinya tetap ada indikasi medis dan jadi kalau yang indikasi medis tentu kasus-kasus tadi ya tutup ya kita harus buka bila sepotong. Tapi rata-rata sih Sisi ini? tindakan ini tidak emergency. Oke. Jadi masih bisa kita lakukan terapi awal, misalnya kadang sering kali ada bengkak, nyeri ya, infeksi kita obati dulu. Kemudian 2, 3, 4 hari kita lihat membaik, radanya berkurang, baru kita lakukan tindakan. Jangan sampai waktu lagi mentong-mentong gini merah langsung disunat, waduh, Iya, iya. itu sudah resikonya lebih tinggi karena apa? Perdarahannya banyak. Ya, kan? Betul. Jadi memang kita lihat dulu indikasinya gimana. Iya. Kalau memang perlu tindakan yang segera itu biasanya kalau memang menutup total sehingga kencingnya itu tidak bisa keluar. Nah itu memang terpaksa kita ada tindakan untuk membuka sedikit ya biar kencing bisa keluar. Nah, setelah itu biasanya kalau saya sih bertahap. Nah langsung sifat miring ya, jadi buka dulu, oke, emergensinya teratasi, baru nanti setelah kita akan tindakan bisa urgent atau elektif istilahnya dalam beberapa hari ke depan atau dipersiapkan dalam jadwal mungkin beberapa minggu. Jadi memang jarang sekali kondisi sirkumsisi ini kita lakukan kondisi emergensi. Tapi juga ada indikasi misalnya nih karena trauma. Oh, oke. Ya, Si betul. genitalianya Kenapa? bentur mungkin atau jatuh Ya, kan, Dok? selain itu apa yang paling sering biasanya kalau kena kulup kejepit resleting. Oh. Nah, kalau seperti itu Iya, ya iya. terpaksa kita harus Iya, buka. langsung Ini gimana? ya. Bayangin kejepit resleting. Iya. Oh, Saking buru-burunya mungkin, Dok. Iya, udah kejepit gitu kan susah lepasnya. Ya, terpaksa kita ada sebagian kulit yang kita potong. Iya, iya. Ya untuk iya. melepaskan dari tadi. Iya kan, kasihan gitu. Oke. Terus itu nanti masa celananya tuh. Iya. Baik, Dok. Ini parents di rumah juga sih banyak ngelihat ya di klinik-klinik atau di praktek-praktek itu kan banyak metode-metode, Dok, sambil main game atau sambil banyak lah halnya gitu ya. Yang saya mau tanyakan, Dok, pengerjaan atau operator sunat ini kita sebenarnya siapa, Dok, yang boleh gitu kan? Karena kadang-kadang ada perawat, ada dokter umum, dokter bedah anak gitu. Baiknya siapa atau bolehnya siapa sih, Dok? Ya, jadi kalau untuk tindakan memang itu larinya ke kompetensi ya. Oke. Jadi tergantung bahwa tenaga medis ini kompeten atau tidak. Saya tidak bisa berkomentar yang lain, tapi yang jelas tindakan ini dimiliki kompetensinya oleh dokter umum.
Jadi dokter umum pun tuh bisa Boleh. makanya kita lihat kalau di rumah sunat sekarang tuh Hmm, banyak banyak banget dok. dokter umum yang mengerjakan, Iya, iya. dan mereka memang jam terbangnya tinggi. Kalau untuk rumah sunat yang sudah Banyak sudah terpercaya, yang Iya. sudah bagus ya, udah well known. Nah, dan mereka juga ada kayak komunitasnya. Iya, Nah, asosiasi dok. komunitas ini mereka secara aktif ya membahas masalah-masalahnya secara ilmuwan, Update juga gitu. iya. Jadi nggak usah Menarik, khawatir kalau memang melakukan tindakan sunat ini ke rumah sunat, itu nggak masalah selama memang kalau dilihat memang di situ tenaganya memang yang qualified, Iya. kompeten ya. Kompeten ya. Jadi misalnya dokter, kalau kita karena dari dokter memang tahunya kompetensi itu ada di dokter, Iya. jadi even dokter umum pun bisa. Oke. Kalau yang spesialis tentu juga bisa, Lebih bisa lagi. terutama kalau kita memang untuk penanganan kasus-kasus yang khusus. Nah, misalnya kelainan ya, atau komplikasi akibat sirkumsisi. Sering kali juga kita melakukan tindakan sirkumsisi yang tanpa komplikasi atau memang ada indikasi medis tapi bukan yang kasus kelainan bawaan ya itu, tapi ya prinsipnya itu bisa dikerjakan oleh dokter yang Iya betul. Karena kan dari rumah sunat pun dok, bayi sampai anak pun Iya. dikerjakan juga dok. Jadi bisa jadi kalau ada mungkin dilihat case-nya, oh ini ada komplikasi ataupun mungkin sulit, penyulit dok ya. atau kelainan Itu itu memang dirujuknya- biasanya perlu dirujuk, Oke. bisa bedah. Bedah anak gitu. Menarik ya. Jadi tetap jangan cuma dilihat reviewnya aja ya parentsnya, tapi lihat kompetensinya. Iya. Siapa yang ngerjain? Karena kan kalau buat anak nggak coba-coba itu. Iya, buat anak kok coba. Buat anak nggak coba-coba gitu ya. Dok, ini mau tanya dok, kalau metode ya atau teknik-teknik kan banyak, ada yang pakai laser, ada yang pakai bio apa gitu dok. Dokter melihat fenomena ini seperti apa dok? Atau mungkin dokter saya pro konvensional aja nih. Ya, jadi memang indikasi menggunakan teknik tertentu itu ada indikasinya ya. Jadi dengan perkembangan zaman sekarang itu ada sunat yang menggunakan alat, Iya. alat yang Ada klaim, betul. atau ada ligasur atau apa ya, atau stapler malah. Stapler Ya. malah tuh. Jadi itu semua untuk mempermudah atau memberi hasil yang memang lebih baik harapannya. Tapi tetap yang lebih aman memang cara konvensional. Karena kadang kalau pakai alat itu kan harus memang orang yang qualified, yang kompeten, yang memang terbiasa menggunakan alat tersebut, pernah melakukan pelatihan untuk alat tersebut, jadi risiko untuk komplikasi jadi lebih kecil. Ya. Selain itu juga ini ya mungkin buat parents semua ya, kalau mendengar kata-kata sunat pakai laser lah, Iya, betul. pakai ilmu apalah, Iya, ilmu iya. pisau terbang, Elemen ya, gitu. itu yang jelas kadang perlu dicermati, bener itu apa enggak, ada nggak sih teknik itu ya. Karena kadang kalau yang sering kita dengar laser itu agak overuse ya, karena orang harus pakai laser, kok laser nggak boleh berdarah, jadi tentunya itu memang bahasa marketing gitu. Tapi kalau memang benar-benar laser, alat laser itu tuh yang dia untuk motong kulit dari apa sinar yang Sinar gitu. apa laser itu ada singkatannya sebenarnya, yaitu high emission apa yang memang dia seperti bisa memotong. Kalau mungkin di klinik-klinik kecantikan ada laser buat hilangin apa flek-flek ya. Iya. Itu memang dia pakai suatu sinar yang panas ya untuk membakar atau apa mengubah komponen itu, memang ada bisa efek motong. Tapi harus diperhatikan benar-benar itu apa enggak. Setahu saya soalnya kalau laser beneran ya laser beneran itu mahal. Ya, jadi jangan sampai tertipu kalau dia sebetulnya mereka memakai counter laser. Jadi Counter, besi ya, elemen pakai itu ya, listrik, Dok? elemen atau bahkan kayak solder, Iya. nah itu malah risiko luka bakarnya besar kalau kita pakai yang alat yang tidak terstandarisasi. Oke. Jadi benar-benar dicermati gimana. Soalnya ya kalau zamannya mungkin sudah kayak Star Wars itu ya, Star itu mungkin oke lah. Tapi kalau yang yang ternyata besi panasin merah itu Iya. kan kayak solder. Oke, Tapi betul. itu harus dicermati. Ya. Ini pengalaman saya sih pribadi ya dok ya. Anak pertama saya itu konvensional ya. Ini dengan dokter spesialis beranak juga sih yang ngerjain. Ya dijahit gitu loh. Kalau yang anak kedua ini ya di rumah kita nih ya. Sama-sama bagus sebenarnya. Cuma di rumah kita ini dilema aja dok.
Nah ini kira-kira bedanya apa ya dok ya? Dilem sama yang dijahit kira-kira apa semua itu boleh dijahit semua? Apa harus ada yang case ini wajib dijahit, case ini nggak boleh dilem? Ada nggak dok kayak gitu? Ya, jadi untuk perlakuannya, terapinya itu pengeleman atau penjahitan di sini itu untuk mendekatkan luka. Yang harus Oke. dipotong tuh biar nggak buta lagi, biar Nyatu aproksimasi ya kulitnya itu jadi rapi. Nah, itu didekatkan dengan beragam metode. Bisa pakai jahit, bisa pakai benang, bisa pakai lem, bisa juga pakai stapler, staples itu bisa. Itu ada teknologinya. Nah, hal itu tentu ada indikasinya. Jadi memang dikembalikan lagi dengan kondisi masing-masing pasien, tentu juga dengan keahlian kemampuan dari si operatornya itu ya. Jadi Ada judgement khusus ya. kalau kita mau pakai bersama naik kendaraan, tapi misalnya saya nggak pernah nyetir truk gitu kan, misalnya nyetir mobil ya tentu kalau nyetir truk Ada kesulitan. ada kesulitan. Jadi memang sesuai indikasi. Nggak usah maksa apa yang harus Baik. tapi dengan banyaknya pilihan sekarang orang bisa memilih. Iya betul. Jadi lebih Tapi menarik memang gitu. tapi nggak semuanya, semua bisa pakai lem. Oke. Itu enggak juga. Semua harus pakai stapler enggak. Ada Ada. Oke. Jadi itu memang benar-benar bisa. Jadi menarik ya dok, si sirkumsisi, si sunat ini kan benefitnya atau keuntungannya banyak sekali. Jadi ya, kalau ada nggak dok side effect-nya dok, efek samping dari sunat ada nggak? Ya tentu kalau efek samping ada kan, kita bikin memotong sesuatu ya kan, risikonya kepada yang lain ya kan. Wah, Lukanya nggak sembuh-sembuh, Oke. infeksi sampai terganggu. Makanya sebelum itu kita ada screening. Mana ini aman dan disunat. Ya. Jadi memang pertama harus tepat indikasi, kemudian juga harus mencegah risiko komplikasi. Dan kita harus selalu untuk melakukan hal itu. Tindakan medis selalu berpertemuan. Jadi kalau sudah tepat indikasi, mencegah risiko komplikasi, insya Allah sih. Ya, pokoknya kalau di tangan yang pas, kompeten, indikasinya ada, insya Allah. selama. Ya. Tadi menarik dokter bilang bisa sampai mungkin kepotong yang lain. Ya. Nah ini saya lanjutkan ya dok ya, boleh ya. Ya. Kalau kepotong yang lain itu gimana Ya itu dok? nanti Bapak harus dibutuhkan dirujuk ke ahlinya, ke ginekologi, ke anak. Tapi maksudnya kan ada tuh case banyak dok sampai kepotong, sampai cuil gitu. Itu Nah. agak apa kah? Gimana? Ya Dok? apa-apa. Apa-apa ya? Oh, iya. Ya mestinya kan ada namanya komplikasi, mesti ada Iya. apa? Iya. Tapi masa depannya masih aman dok. Nah itu Apa tergantung, gimana? Oh, tergantung. yang gimana yang dipotong. Ya. Jadi kalau itu tentu harus dihindari. Makanya dari indikasi, bayang nggak waktu bayi, bayang nggak waktu ini. Nah kalau memang bayi ada indikasi medis, nggak masalah, selama di tangan yang tepat. Ya. Tapi kalau nggak ada indikasi, jangan aman. Dan relatif kalau sunat pada bayi pun aman. Dan risiko pencegahan infeksi saluran kencingnya lebih bagus. Pencegahan. Ya. Baik. Kira-kira misalkan antisipasinya gimana dok biar nggak kejadian gagal nih, kita kan sebagai awam mungkin ya kan boleh melihat saat disunat tuh. Misalkan kalau kita lihat dok jangan gini, itu boleh nggak sih dok kayak gitu? Ya kalau tindakannya memang bukan di ruang operasi yang Katakanlah kita di rumah kita terbatas, gitu, boleh kan melihat itu? ya itu kan kalau masalah lihat banyak memang tergantung kebijakan dari pihak ini Oke. ininya, tapi di sini gini, kalau memang pelaksanaannya sekarang kalau ini sudah sesuai indikasi, untuk kontraindikasi. Nah untuk pelaksanaannya ini kalau memang ada komplikasi atau hal yang memang kurang di situnya, apa istilahnya nanti harus sunat lagi nah itu lebih ke berapa banyak yang diambil ya. Prinsipnya jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit, yang sedang-sedang aja yang pas, enaknya pas ya, slim fit ya. Kita sekarang macam-macam sunat yang kayak model slim fit, Betul. baggy, Ada yang bikin bunga-bunga dok? yang terlalu ketat mungkin ya, Oke. skin seal gitu ya, ketat gitu ya. Iya, Nah ini iya. penting harus pas ya kalau tanya. Jadi kalau seperti itu memang ada sesuatu hal, ini bisa dikonsultasikan. Ya. Dok, mungkin di akhir dok, berapa lama sih biasanya nih untuk penyembuhan? Mungkin untuk ngitung berapa lama liburannya dok? Ya. Gitu. Jadi sunat itu kalau tanpa komplikasi seperti penyembuhan luka pada umumnya gitu. Memang nggak bisa yang sehari minta langsung kering. Nah, Istilah kering itu saya susah juga ya, orang-orang
minta keringat karena proses penyembuhan luka itu ada fasenya, memang dia fase inflamasi, fase remoder, Yang melewati fase-fase iya tersebut. fase-fase itu pasti ada bengkak-bengkaknya lah, ada keluar cairannya, serumanya, itu pasti ada karena itu mekanisme tubuh ya. Kalau memang sunat bisa langsung kering, nggak sunat ke manusia mungkin ya, gitu ya. Sunat Iya, mainan bahaya gitu, juga ya. manekin gitu loh ya. Jadi Iya. tapi kalau kita ada beberapa metode yang memungkinkan anak jadi lebih nyaman, Iya. misalnya apa, bisa sehari langsung mandi gitu. Jadi kalau memang misalnya kami juga beberapa metode kita kerjakan, misalnya pada menggunakan klem, sunat dan blem gitu ya, itu biasanya saya kalau sunat menyunat anak-anak atau bayi bahkan itu sering kali udah langsung pakai pampers, pakai popok ya, Iya. pakai popok aja langsung, nggak usah pakai celana sunat apa, ini langsung pakai popok aja. Karena kita yakin mungkin lukanya itu dia tidak akan bergeser atau lepas Gesek-gesek, ceritanya. Ya, jadi seperti itu. Memang fase-fase minggunya sama, bisa 3 sampai 5 hari. Seminggu maksimal. Untuk bengkak-bengkak yang berkurang. Memang kalau benar-benar nanti indah pada waktunya itu ya kira-kira sebulan ke atas. Ya kan itu butuh waktu lah, jadi untuk Iya. kempes, untuk kulit Menjadi yang sempurna itu sebulan lah ya. Ya, Kira-kira. tenang aja, nanti akan indah pada waktunya. Ya. Baik dokter BMD, kita udah banyak ngobrol tentang sirkumsisi atau sunat gitu dok ya. Semoga parents tercerahkan gitu ya. Semoga mendalami topik sunat pada anak ini, parents jadi lebih tahu nih manfaatnya apa sih ya, langkah-langkah yang terlibat seperti apa. Ini adalah keputusan yang penting untuk kesehatan si kecil, dan tak ada salahnya untuk berdiskusi dulu lebih lanjut ya kepada yang memang berkompeten gitu ya. Jadi kalau parents di rumah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih Dr. BMD atas kesempatannya dok. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Oke parents, terima kasih telah mendengarkan Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Semoga informasi yang kita bahas tadi hari ini bermanfaat dan dapat membantu parents dalam merawat dan mendukung tumbuh kembang si kecil dengan lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe Dr. BMD Podcast dan juga klik lonceng notifikasinya untuk update dari kami, agar Anda selalu update dengan episode-episode seru dan informatif lainnya. Kalau Anda punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa langsung kirim pesan ke kolom komentar. Nanti akan kami baca dan kami balas. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Parents, tetap semangat, tetap bahagia, dan pastikan anak Anda selalu dalam keadaan sehat dan ceria. TBMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon.